Halo semuanya, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal pergeseran besar-besaran dalam cara kerja pemerintahan. Kita akan lihat gimana administrasi publik itu harus berevolusi total biar bisa menjawab tantangan zaman yang makin rumit. Udah siap? Yuk langsung kita mulai aja. Nah, coba deh lihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada gambaran birokrat model lama yang mungkin udah akrab di benak kita. Kaku, lambat, dan hobinya berlindung di balik aturan. Terus di sisi lain, inilah sosok administrator yang kita butuhin banget buat masa depan. Lincah, responsif, dan bahkan bisa mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Kelihatan kan bedanya? Jauh banget. Ini bukan sekadar wacana loh teman-teman. Ada peringatan yang, wah serius banget di baliknya. Coba dengerin ini. Administrator yang hanya berlindung di balik aturan dan bekerja lamban akan digilas oleh perubahan zaman. Dalam banget ya. Artinya, ya, nggak ada pilihan lain selain berubah. Kalau nggak, siap-siap aja ketinggalan zaman. Terus, emangnya tantangan apa sih yang bikin cara-cara lama itu jadi nggak relevan lagi? Kita nggak ngomongin masalah sepele loh. Ini masalah-masalah raksasa yang seringkali nggak bisa kita tebak datangnya. Contohnya nih, perubahan iklim yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil kita. Atau bonus demografi. Ini bisa jadi anugerah atau malah jadi bencana kalau kita gagal ciptain lapangan kerja. Dan jangan lupa, disrupsi teknologi yang ngubah total cara kita hidup. Semuanya serba cepat dan nggak pasti. Oke. Setelah kita lihat segudang masalah tadi, pasti kepikiran kan? Terus solusinya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang menarik. Kuncinya itu ternyata ada pada kemampuan kita untuk menerjemahkan target-target besar tingkat dunia menjadi aksi yang benar-benar nyata di lapangan. Dan kerangka kerja global yang saya maksud itu adalah, pasti udah sering dengar, Sustainable Development Goals atau SDGs. Anggap aja ini kayak buku panduan bersama buat seluruh negara di dunia. Isinya, ya cita-cita kita semua, mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pastinya ngejaga planet kita. Ini semacam komitmen bareng lah. Tapi kan ngomongin teori doang nggak cukup ya. Yang paling seru itu justru pas kita lihat gimana konsep segede SDGs ini bisa membumi. Nah, biar kebayang, yuk kita lihat contoh nyata dari negara kita sendiri, Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa Kepulauan Riau? Karena provinsi ini unik banget. Bayangin, 96% wilayahnya itu lautan. Makanya, dari sekian banyak tujuan SDGs, ada satu angka yang jadi super penting di sana, angka 14. Apa itu? Itu adalah tujuan untuk menjaga ekosistem laut. Buat masyarakat di sana, laut itu bukan cuma buat pemandangan bagus, tapi ya sumber napas dan kehidupan mereka. Nah, disinilah para administrator publik diuji. Mereka dihadapkan pada dilema yang pelik banget. Di satu sisi, ada dorongan buat nambah pemasukan daerah, misalnya dari pariwisata atau tambang. Tapi, di sisi lain ada tanggung jawab besar buat melindungi laut, melindungi area tangkapan nelayan tradisional dari kerusakan. Ini kayak milih antara dua hal yang sama-sama penting. Nggak gampang sama sekali. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan paling mendasar. Coba kita pikirin dengan anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang mungkin juga terbatas, apa iya pemerintah bisa ngatasin masalah serumit ini sendirian? Jawabannya, jelas nggak bisa. Nah, karena nggak bisa sendirian, muncullah sebuah solusi yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Namanya tata kelola kolaboratif. Modelnya ini sering disebut sebagai model pentahelix. Apa tuh pentahelix? Yuk kita bedah bareng. Jadi, apa sih tata kelola kolaboratif itu? Gampangnya gini deh, pemerintah itu nggak lagi jadi satu-satunya pemain utama, nggak lagi jadi bos yang nentuin segalanya. Justru sebaliknya, pemerintah itu jadi salah satu mitra, duduk bareng sama pihak-pihak lain buat ngerancang dan ngejalanin program. Intinya, kerja bareng, gotong royong. Di dalam model pentahelix ini, ada 5 pemain utama. Siapa aja mereka? Pertama, jelas ada pemerintah, tugasnya sebagai regulator dan fasilitator. Kedua, ada sektor swasta, yang bawa modal dan inovasi. Ketiga, ada masyarakat atau komunitas. Ini suara dari akar rumput. Keempat, akademisi atau kampus, yang nyumbang data dan hasil riset. Dan yang kelima, jangan lupakan media. Perannya penting banget buat sosialisasi dan ngawasin jalannya program. 5 kekuatan ini bersatu. Terus, hasilnya apa kalau kelima pilar ini udah jalan bareng? Wah, dampaknya bisa luar biasa. Kita bisa mulai nyelesain masalah-masalah yang selama ini kayaknya susah banget dipecahin. Contohnya, menurunkan angka stunting, membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir, sampai membangun sistem mitigasi bencana yang jauh lebih baik dan responsif. Ini semua baru bisa kejadian kalau dikerjakan keroyokan.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya intinya adalah ini. Zaman di mana pemerintah jadi superhero tunggal itu udah lewat. Tata kelola yang efektif di masa depan itu lebih kayak jadi seorang dirijen dalam sebuah orkestra besar. Setiap pemain punya perannya masing-masing dan tujuannya satu, menciptakan harmoni. Ini bukan lagi soal aksi solo, tapi soal tanggung jawab kita bersama. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungkan bareng-bareng. Kalau kita semua setuju kolaborasi itu kuncinya, pertanyaannya jadi simpel. Di lingkungan kita masing-masing, di komunitas kita sendiri, siapa nih yang mau dan harus ambil langkah pertama buat memulai kolaborasi itu? Mungkin jawabannya ada di diri kita sendiri.